eh, ini di layar muncul WebWins ya. Muncul Bapak. Ya, oke. Eh, Sebelum mulai materi inti, saya mungkin akan menjelaskan dulu bahwasanya kita itu punya web ya, yang namanya winssc.ac.id. Jadi ada beberapa domain. Domain utamanya itu domain winssc.ac.id. Nah, di mana nanti rekan-rekan akan menemukan beberapa subdomain, beberapa subdomain yang di belakangnya ada winssc.ac.id. Nah, semua aplikasi arsitektur microservice, jadi dengan apa namanya, ada beberapa layanan nanti Siap, menggunakan itu subdomain dulu. subdomain. Ya. Nah, tapi bingung. Jadi di sini layan di sini kalau klik makanan mahasiswa alumni ya saya juga sama gitu. Jadi nanti kalau lupa harus masuknya bagaimana, kembali lagi ke rumah besarnya yaitu winssc.ac.id. Nah, eh, seba- sebagai gambaran besarnya ini website utama kita winssc.ac.id. Nah, kemudian nanti selesai di mahasiswa kan eh, akses itu pasti beda-beda gitu. Yang pertama nanti rekan-rekan mahasiswa PJJ S2 nanti akan diberi yang namanya akun portal akademik ya. Nanti akan di program portal akademik nanti akun tunggal, akun tunggal untuk semua ya. Jadi akun tunggal. Kalau akun portal akademiknya lupa, ya berarti nggak bisa masuk ke semua aplikasi. Nah, makanya di awal ini saya tegaskan portal akademiknya akunnya jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa. Kalau kalau bisa dicatat ya. Eh, atau yang nama nama apa namanya, nama anak atau apa gitu ya. Yang jelas ini harus spesifik dan tidak boleh eh, lupa. Saya pakai nama anak saya atau tidak ya, ya jadi lupa ya akademik karena nanti ini akan dipakai untuk Salam. sebagai Kan gerbang utamanya. Nah, gimana? nanti fungsinya itu eh, antar administrasi akademik ya, antar mukanya ini itu di portal akademik ya. Eh, jadi SSO-nya, jadi user tunggalnya itu menggunakan portal akademik. Nah, insya Allah nanti beberapa waktu ke depan kita akan meluncurkan platform SSO yang namanya Cyber ID. Jadi nanti loginnya ke Cyber ID ini bukan hanya aplikasi nanti yang bisa dapat akses, termasuk juga nanti akses ke WiFi, ya akses ke WiFi, akses ke apa namanya jaringan LAN di kampus. Ini nanti kita tingkatkan lagi menjadi Cyber ID. Jadi nanti kalau misalkan sudah login ke Cyber ID itu nggak perlu lagi login WiFi, nggak perlu lagi login kalau apa namanya nyolok LAN dan lain-lain atau fasilitas-fasilitas lainnya, termasuk yang mobile itu dia tidak perlu lagi. Jadi cukup nanti loginnya ke Cyber ID. Nanti mudah-mudahan dalam bulan-bulan ke depan kita akan meluncurkan Cyber ID sebagai SSO tunggalnya. Nah, sekarang untuk SSO tunggal usernya itu masih menggunakan portal akademik. Nah, ini hanya untuk mengakses semua aplikasi ya. Ya, oke. Nah, nanti portal akademik ini nanti akan diberikan oleh prodi, Ya, ekonomi jadi Bar. username-nya sama passwordnya. Nah, username-nya biasanya NIM. Ya, Ya, sudah. biasanya NIM. Oke. Nah, itu ya. Jadi pertama
harus punya akun portal dulu yang nanti dibagikan oleh Prodi. Nanti bisa dicek juga nanti rekan-rekan bisa masuk. Kemudian pertama kali yang harus dilakukan adalah edit biodatanya selengkap mungkin. Nah, jika ada kesalahan nama itu segera harus perbaiki. Nah, karena kan sebenarnya yang masukin nama juga kan rekan-rekan sendiri ya saat mendaftar ya. Nah, tapi beberapa kejadian itu ternyata ada beberapa mahasiswa yang ketika sudah lulus baru komplain. Pak, nama saya itu sebenarnya salah loh. Kami nggak pernah ngerubah nama karena nama itu berdasarkan inputan mahasiswa sendiri saat mendaftar gitu ya. Nah, eh, kendalanya bagaimana ketika hal itu terjadi? Nah, nanti di pelaporan PD Diktinya itu akan susah karena kita harus mundur bertahun-tahun dan harus menggunakan surat pernyataan dari bertanda tangan rektor, harus melalui validasi diktis, harus melalui validasi dikti. Nah, itu akan repot. Bisa jadi ijazahnya bisa tertunda, nomor ijazah nasionalnya itu tidak keluar ya. Nah, jadi setelah nanti login portal, kemudian biodatanya dicek benar apa tidak dilengkapin gitu ya. Kemudian eh, kalau ada yang salah segera laporkan. Nah, ini data saya salah agar ketika nanti sinkron data ke PD Dikti ini tidak terjadi kendala gitu ya. Nah, gambarannya untuk sinkron data di PD Dikti itu kan ada dua tahap. Yang pertama checkpoint satu. Checkpoint satu itu setelah mahasiswa KRS. Ya. Jadi pastikan selain datanya harus benar, KRS-nya juga harus diisi. Ya, tepat pada waktunya. Pak, kalau bagaimana kalau saya belum bayar UKT ya tidak bisa ngisi KRS. Nah, dampaknya apa? Ketika pelaporan checkpoint satu, artinya yang belum KRS itu tidak akan terbawa. Datanya dan KRS-nya tidak akan terbawa. Nah, itu jadi pastikan kalau sudah masuk periode ke KRS itu harus mengisi KRS. Harus mengisi KRS. Salah. Itu ya. Nah, yang kedua itu terkait dengan pelaporan yang kedua. Itu kalau nilainya eh, sudah selesai melaksanakan perkuliahan, kemudian nilai sudah keluar. Nah, tadi Pak Kapus PJJ sudah mengatakan bahwasanya ada beberapa mahasiswa yang kemudian protes nilainya eh, tidak sesuai. Nah, ini karena prosesnya juga sebenarnya tidak dijalankan dengan benar. Akhirnya nilai tertunda. Nah, kalau nilai tertunda saat yang pelaporan kedua itu harus nilai dan lain-lain harus lengkap, nanti tidak terbawa juga nantinya akhirnya. Nah, akhirnya ketika tidak terbawa dalam pelaporan itu nanti di pelaporan PDDT-nya kosong. Nah, kalau sudah lewat semester ini akan susah lagi mengurusnya. Jadi pastikan itu. Nah, laporan PDDT nanti ujung-ujungnya nanti akan ada eh, requestan penomoran ijazah nasional. Nah, kalau misalkan datanya riwayat studinya nggak lengkap, KRS-nya kurang, nilainya kurang, nah nanti penomoran ijazah nasionalnya tidak akan muncul dan ngurusnya lebih lama lagi. Bisa jadi secara apa namanya, secara faktual, secara teknis rekan-rekan sudah selesai sampai munakosa dan lainnya sidang-sidang tesis sudah kemudian terbit jurnal dan lain-lain. Tetapi datanya yang bermasalah. Akhirnya lulus mah lulus secara teknis, tapi secara penomoran ijazah nasional itu belum selesai, lebih lama. Sehingga terbit ijazahnya terlambat. Nah, itu yang harus dihindari ya. Yang pertama tadi akun portal dicek benar apa tidak, kemudian pastikan sudah KRS karena itu akan dilaporkan nanti checkpoint satu, kemudian perkuliahan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan sehingga nilai itu nanti dosennya tepat waktu sehingga pelaporannya tepat waktu itu saja. Nah, kemudian yang ketiga, ketika rekan-rekan ini ingin mengajukan cuti di dalam pedoman akademik itu, cuti itu boleh diajukan setelah semester 2. Setelah semester 2 ya. Ya, jadi di pedoman akademik itu cuti itu setelah semester 2. Kenapa tidak diperbolehkan, tidak disarankan cuti di semester 1 dan 2? Karena di semester 1 dan 2 itu mata kuliahnya SKS-nya sedang SKS banyak, SKS gemuk ya. Jadi kalau misalkan di semester 2
rekan-rekan cuti, misalkan ada beberapa itu cuti nanti menutupi SKS di semester 2-nya itu akan Sebagai pegawai membutuhkan ada dari akademik cuti itu diperkenankan di semester eh, lebih dari semester 2, semester 3 gitu ya. Dan pengajuan cuti atau pengajuan nonaktif itu harus dilakukan sebelum semester berikutnya. Ya, ini yang sering terjadi ya. Jadi ada mahasiswa yang kemudian eh, menyepelekan administrasi setelah semester berakhir, kemudian nanti saya cuti aja lah, nggak diurus cutinya gitu ya. Cutinya tidak diurus artinya nonaktif, nanti masuk lagi di semester berikutnya, kemudian tagihannya jadi double. Kemudian protes, saya kan nggak kuliah, kenapa mesti bayar? Nah, karena tidak mengurus cutinya, karena tidak mengurus apa namanya statusnya. Nah, sehingga muncullah di situ tagihan dan ini wajib dibayar karena ini menjadi piutang negara jadinya ya karena eh, saudara tidak menyatakan bahwa saudara cuti abai gitu ya tiba-tiba datang kemudian tagihan yang semester kemarinnya tertagih kemudian tidak mau membayar nah itu salah itu harusnya diurus dulu sebelum apa namanya cuti diurus dulu sampai selesai pas tidak ada penagih yang akan dicuti itu kemudian baru apa namanya bisa menjalankan cuti ya dengan tenang gitu ya sampai SK rektor itu seperti itu. Nah, itu ya. Itu yang catatan-catatan. Nah, sekarang kita ke materi intinya. Oke. Nah, eh, di dalam pembelajaran jarak jauh ini kita kan tidak bertemu ya. Mahasiswa itu kan tidak bertemu dari awal bahkan sampai wisuda kalau wisudanya mau online juga. Nah, tapi biasanya ada wisuda yang request offline gitu ya. Nah, sehingga solusi yang kami berikan adalah pelayanan online tentunya ya. Nah, DokuSign ini adalah pelayanan online untuk semua administrasi yang membutuhkan validasi ya. Semua administrasi yang membutuhkan validasi. Semua administrasi yang membutuhkan validasi. Nah, rekan-rekan bisa mengajukan administrasi dokumen yang ingin divalidasi ini bisa melakukan dengan menggunakan DocuSign. Nah, DocuSign ini eh, cara kerjanya ini cukup cepat ya. Kemudian kita juga menggunakan integrasi portal. Jadi bagaimana masuk ke DocuSign-nya yang menggunakan akun portal. Makanya di awal tadi saya sebutkan jangan sampai lupa akun portalnya. Akun portalnya jangan sampai lupa. Ya. Nah, untuk pengajuannya, saya sebentar, saya contohkan bikin dokumen satu dulu ya. Hmm? Ya, bentar dulu. Saya lagi bikin dokumennya dulu.
Nah, saya sudah buat contoh lembar pengesahannya ya. Nah, sekarang ketika login itu mahasiswa itu akan punya, saya ambil contoh ini satu. Nah, ini adalah halaman dashboard rekan-rekan sekalian nanti seperti ini. Di sini ada menu manajemen dokumen, kemudian menu komunikasi, dan menu pengaturan. Nah, untuk menu pengajuan utamanya, proses bisnis utamanya adanya di menu dokumen saya. Nah, jadi setiap administrasi yang membutuhkan validasi itu rekan-rekan bisa mengunggah dokumennya ke dalam aplikasi DocuSign ini. Oke, ini suaranya masih bocor ini. Halo, suaranya aman nggak? Iya, Ini Aman, Bang. sedikit aman ya. sedikit Ini soalnya tadi bunyi suara sound horeg tadi. iya Ada suara sound sedikit horeg ya. grounded Pak. Oke, aman ya. Oke, sekarang rekan-rekan bisa masuk ke dokumen saya, kemudian unggah dokumen di sini. Contohnya misalkan lembar pengesahan atau kartu pembimbingan misalkan ya. Kemudian pilih dokumennya, ini contohnya lembar pengesahan di sini. Nah, setelah diupload ininya semuanya versi PDF ya. Nah, kendalanya bagi mahasiswa kemarin tuh ada beberapa yang terkendala karena PDF-nya bermasalah. Jadi, nah, hindari eh, penghasilan PDF itu dari konverter yang online ya. Jadi kalau rekan-rekan punya dokumennya dalam bentuk Word, tinggal di save as aja, save as PDF gitu ya. Save as di mana, save as PDF gitu ya. Jangan kemudian dari file Word kemudian di-convert dengan convert yang online. Nanti dia akan dibacanya GoScript. GoScript itu apa? Script apa istilahnya? Script setan gitu loh, script setan. Nanti jadi si sistem ini akan membaca dokumen rekan-rekan itu dokumen ilegal karena dihasilkan dari konferensi online yang dimana sebenarnya konferensi online itu punya kerentanan bisa jadi di script dokumennya itu di salah itunya ada malware di dalamnya. Nah, sehingga sistem ini menolak. Makanya nanti ketika ada muncul dokumen PDF tidak dapat diunggah, itu berarti hasil kompresi. Ya. Jadi hindari PDF hasil kompresi, tinggal di save as aja kalau misalnya dokumen Word. Nah, kalau bisa ini tidak akan muncul peringatan, seperti ini tidak akan muncul peringatan, berarti dokumen PDF-nya resmi. Nah, kemudian urutan penandatanganan ada dua, serentak dan berurut. Ya. Nah, dokumen itu bisa lebih dari satu tanda tangan dan bisa lebih dari satu orang. Ya, tipe serentak ini digunakan kalau misalkan rekan-rekan pengen dokumennya itu dilakukan penandatangannya antara penandatangan satu dan penandatangan dua itu siapa aja bebas, tidak pasti berurut. Nah, regulasi dokumen dari tangan berurut apa tidak itu adanya di prodi. Ya, contohnya misalkan lembar pengesahan. Ini kalau pembimbing satunya belum tanda tangan, berarti pembimbing duanya nggak boleh. Nah, itu regulasi sebetulnya adanya di prodi, makanya nanti dikomunikasikan sama prodi. Nah, kalau acak, ini siapa aja boleh. Kalau misalnya pembimbing satu belum tanda tangan, pembimbing duanya boleh. Ya, siapa aja boleh. Nah, kalau berurut, ini harus berurut. Kalau pembimbing satunya belum tanda tangan, pembimbing dua belum bisa tanda tangan. Nah, tergantung urutannya. Nah, saya contohkan yang kalau yang acak mah tidak usah saya contohkan ya, siapa aja bisa tanda tangan. Saya contohkan yang berurut. Nah, ini eh, yang paling bawah dulu ya. Nah, ini dosennya dulu, misalkan dosen pembimbingnya dulu, misalkan.
Nah, nanti rekan-rekan tinggal request aja siapa yang mau tanda tangan. Misalkan dosennya namanya ini. Nah, jumlah tanda tangan dosen tersebut tuh berapa? Satu atau dua? Ya. Jadi kalau misalkan di tempat tanda tangannya ada dua dosen itu, misalkan dia sebagai pembimbing satu dan sebagai kaprodi, ya, berarti kan harus ada dua tuh, karena tempatnya ada dua, maka jumlahnya ditambah jadi dua. Nah, tapi kalau satu, maka satu aja. Nah, ini juga berlaku untuk kartu pembimbingan, misalkan kartu pembimbingan kan ada misalkan 8 kolom ya, 8 kolom. Tetapi untuk pembimbing yang sama, jadi dosen bersangkutan tinggal ininya jumlah tanda tangannya 8. Nah, gitu ya, jangan kemudian satu, kalau satu kita sediakan di dokumennya itu 8 kolom, si dosen yang bersangkutan hanya bisa menandatangan satu. Ya, nah, walaupun sebenarnya dosen bisa reject pengajuan itu, nah, tetapi biasanya dosen juga lupa. Nah, masa cuman tinggal tanda tangan aja, katanya 7 tanda tangan yang lainnya belum bisa tanda tangan gitu. Nah, harusnya kalau seperti itu idealnya di reject sama dosen, disuruh balikin lagi, diajukan ulang. Nah, tetapi ada juga dosen yang tidak tidak teliti juga, akhirnya menandatangan sisanya 7 kosong gitu, sehingga kalau seperti itu apa ya harus diajukan ulang gitu ya. Nah ini, nah kemudian misalkan ada 2 orang kan. Oh, ada suaranya ya, Bu? Halo, suara saya aman nggak? Ada Aman, aman. aman, 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 Pak. aman, aman. Ada, Pak. Aman. Ya, Pak. Pak Ali itu apa Pak Ali? Gimana Pak Rianto? Pak Ali itu ininya apa, moh Moh Ali. moh titik ya, Iya, moh titik Ali, nggak ada Pak Ali. titiknya nggak ada tuh Pak. Oh, wah ini moh Ali jumlahnya satu. Nah nanti di sini rekan-rekan juga bisa menambah tanda tangan sampai sebanyak-banyaknya, ya tergantung kebutuhannya. Nanti di sini misalkan Assalamualaikum, mohon divalidasi lembar pengesahan saya Pak untuk keperluan yudisium misalkan. Nah, terima kasih. Nah, ini eh, keterangannya opsional ya. Diberi keterangan silakan, tidak juga silakan. Ya, supaya nanti dosennya juga bisa tahu nih seberapa urgen kebutuhannya, seberapa mendesak, maka dijelasin di sini. Ya. Kemudian setelah itu unggah ya sampai di sini pada dokumen saya itu di menu dokumen saya itu dokumen berhasil diunggah, di sini statusnya menunggu. Nah, ini detail-detail dokumennya seperti ini. Nah, ini contoh aja ya. Dan ini. Nah, kalau sudah selesai, nanti di sini akan statusnya selesai dan repositorinya akan masuk ke repositori. Jadi akan masuk ke data arsip. Oke. Sekarang saya akan masuk sebagai dosen karena tadi berurut ya. Karena tadi berurut, ini saya masuk sebagai dosen yang di request. Nah, nanti di menu dosen ini ada inbox notifikasi. Ya, ya ini ada request lembar pengesahan. Nanti tinggal bisa dilihat perlu penandatanganan. Nanti di menu dosen tinggal diperiksa dan tanda tangan di sini. Kita dulu ya di sini. Oh sudah benar. Karena di Rizwan ini Rianto satu, Pak Moali satu, secara berurut kan. Nah, ini dosen nanti akan meletakkan tanda tangannya di sini. Nah, untuk tanda tangannya nanti rekan-rekan sesuaikan, jangan terlalu sempit, jangan terlalu lebar, karena nanti ukurannya kan seperti ini. Nah, ukurannya kan seperti ini. Ya. Nah, ukurannya kan seperti ini. Nanti saya tanda tangan. Oke. Ini proses sudah selesai satu. Ya. Nah, kemudian saya sebagai
mahasiswa lagi yang tadi. Yang tadi mahasiswanya siapa namanya? Nah, kemudian saya sebagai dosen satunya ya, Pak Ali ya. Ngomong Aldi masuk. Nah, dari question lagi sama. Nah, ini ada berurut kedua, artinya Pak Ali sebagai penandatangan kedua. Nah, urutan itu dari yang pangkatnya paling rendah dulu ya, baru ke pangkat yang paling tinggi. Jadi eh, dosen sama kaprodi, pembimbing sama kaprodi itu pembimbing dulu urutannya ya. Nah, ini kemudian disegel. Nah, nah, ini nanti saya akan ke mahasiswanya. Nah, ini. Nah, nanti di dokumen mahasiswa di sini ini sudah ditandatangani pada tanggal 4 Agustus 2026 atau di repositori juga sudah masuk. Nah, nanti seperti ini detailnya. Nah, DocuSign ini rekan-rekan saya oh ya, antisipasi ya. Sebentar lagi. Ini menggunakan algoritma kriptografi. Jadi tidak bisa dimanipulasi. Kalau misalkan ada dokumen yang ada noda sedikit saja, ini tidak bisa apa namanya dimanipulasi. Nah, nanti rekan-rekan download hasilnya di sini ya, dalam bentuk PDF. Nah, ini nanti akan dicek di bagian depan. Ini ada fitur verifikasi dokumen ya. Ini ada dua fitur verifikasi, di mana yang pertama via PDF kalau misalkan rekan-rekan masih dalam bentuk file ya. Jadi jangan anggap bahwasanya ini penandatangannya sama, saya nggak perlu lagi ngajuin, tinggal di itu rubah namanya aja atau di crop. Ini nggak bisa, karena nanti ada akan validasi di sini. Oke, nah nanti dicek keaslian akan ada verifikasinya. Nah, verifikasi kedua itu dengan menggunakan barcode yang ada di bawah, barcode yang ada di bawah dokumen ini. Nah, itu kalau misalkan rekan-rekan tidak harus mencetak dan kemudian kalau dicetak kan di scan lagi kan tidak valid. Nah, maka yang dilakukan validasinya dengan menggunakan barcode yang ini. Oke. Sepertinya seperti itu aja untuk DocuSign. Ini Pak Ali, saya mohon izin karena tamunya sudah datang. Nanti untuk ETA ini akan diwakilkan oleh Mas Labib. Oke, siap. Akan dilakukan Mas Labib. Sebelum saya akhiri, ini ada yang perlu ditanyakan? Mohon izin. Enggak? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tutorial aplikasi yang ada, mohon izin kalau bisa dibuatkan YouTube atau ini sehingga Oh, kami bisa ya. mempelajarinya ulang. Ya, rekan-rekan nanti bisa login ya dengan menggunakan akun portal kalau sudah dapat. Nanti di sini udah ada panduannya. Sudah ada panduannya di sini. Siap, siap. Terima kasih. Panduan untuk mahasiswa sudah ada di sini. Ya. Oh, Nah, siap. ini Siap. sudah ada panduannya. Ya, nanti bisa panduannya bisa Oh, siap. di-download PDF atau bisa langsung dibaca di sistemnya. Ya, udah ada panduannya ya. Oh, siap. Insya Siap. Allah gampang Siap. ini mah. Siap, terima kasih. Ada lagi sebelum Assalamualaikum. saya meninggalkan Zoom? Ya, Pak. Assalamualaikum. Ya, mangga Pak siapa? Pak Alip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Alip? Ini Pak, terkait dengan tanda tangan kan misalkan ada batas untuk maaf ya dosen tersebut misalkan ke pengajian selama berminggu-minggu berbulan-bulan belum ada tanda tangan gimana Pak? Siap. Perihal itu Ya, ya. siap. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Kalau misalkan itu Bapak Ibu bisa sebenarnya sudah ada fitur sudah ada fitur prodi di sini.
sudah saya masuk sebagai sudah ada fitur prodi. Nah, di sini ada monitoring proses sebenarnya di sini monitoring proses. Nah, monitoring proses ini dilakukan oleh prodi. Ya, kalau misalkan ini merah, nah seperti ini. Nah, ini nih di prodi harusnya dimonitoring nih untuk admin prodinya. Nah, nanti admin prodi yang bisa mengingatkan. Contoh ini dosen atas nota dinas nih, atas nama dosen siapa nih? Pak Ahmad misalkan. Nanti prodi bisa mengingatkan. Nah, nah nanti pengingat ini akan masuk ke notifikasi HP-nya dosen dan ada di emailnya dosen. Jadi sebenarnya prodi bisa minta tolong ke prodi untuk mengingatkan. Itu ya. Itu saja mungkin ya. Terima kasih atas kesempatannya. Dan nanti dilanjutkan oleh rekan saya Mas Labib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya pamit. Video pindah di beda ruang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya akan saya sambung ya untuk penjelasan tentang aplikasi lainnya yang akan digunakan. Jadi saya persiapkan dulu. Oke, saya persiapkan dulu. Itu aman Pak. Enggak. Oke. Selanjutnya saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi aplikasi selanjutnya yang akan digunakan adalah ETA. Elektronik tugas akhir ya. Oke, apa sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, di ETA ini bisa login menggunakan akun portal ya. Bisa menggunakan NIM dan password yang digunakan pada akun portal. Nah, selanjutnya di aplikasi ETA ini digunakan untuk pendataan tugas akhir mulai dari proposal, komprehensif. Oke. Proposal, komprehensif hingga ujian TA atau munakosa. Jadi untuk pertama mahasiswa diharapkan untuk mengisi data dari proposalnya itu sendiri di sini.
mulai dari judul, wilayah kajian yang sudah dibuatkan oleh prodi, dan juga topik kajiannya. Nah, nanti mahasiswa bisa memilih dosen yang ini teknisnya nanti diserahkan ke prodinya, apakah sudah dipetakan setiap mahasiswa sudah mendapatkan pembimbingnya atau belum, atau bisa memilih. Nah, itu nanti kewenangan dari prodinya. Begitu juga dengan pembimbing 2. Untuk proposal ini ada yang diharuskan memilih pembimbing 2, ada yang tidak harus memilih pembimbing 2. Nah, itu nanti bisa mengikuti arahan dari prodinya. Nah, selanjutnya di sini bisa memilih halaman covernya, cover letter, dan juga halaman persetujuan. Ini saya buat dulu sebentar. Ini saya izin pindah dulu ya. Ada menggunakan laptop dulu. Ada sedikit kendala, sorry. Oke, saya buat dulu filenya ya. Iya. Oh gitu.
Kok tidak ada suaranya ya Pak? Memang lagi off dulu apa? Mungkin Mas Labib kendala sinyal ya. Dia ini, sorry lagi ada yang disiapkan dulu sebentar. Oh, oke. Oke, sudah terlihat kembali? Ya sudah Pak. Oke, mohon maaf atas kendala sebelumnya. Mohon maaf atas kendala sebelumnya. Ini sekarang ketika sudah di menu ini, mahasiswa diharapkan untuk menginputkan judul dari proposalnya. Ini mohon maaf lagi kurang kreatif untuk penamaannya. Nah, untuk wilayah kajiannya ini nanti disesuaikan dengan judul ya, disesuaikan dengan judulnya. Nah, ini supaya tidak mengganggu yang ada, saya buat yang tes di sini. Lalu pembimbingnya nanti akan sesuai dengan topik kajiannya sendiri. Oke, selanjutnya untuk cover letter, di sini mungkin kalau pakai bahasa Indonesia kurang familiar ya, halaman sampul itu cover letter. Di situ kan biasanya ada judul dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diinputkan di sini. Oke. Ini maaf contoh aja ya. Nah, untuk penamaannya jangan sampai ada karakter-karakter yang tidak lazim, misalkan kayak dan atau dan lain sebagainya. Itu bisa men-trigger keamanan dari sistem, sehingga nanti tulisannya itu file telah berubah atau apa gitu. Nah, itu usahakan namanya sesuai, misalnya kayak cover letter.pdf, terus approval page.pdf misalkan, itu seperti itu. Nah, oke. Nah, nanti tinggal submit. Pada proses ini, mahasiswa bisa melakukan ini ya, menunggu approval dari admin. Nah, ini saya login dulu sebagai adminnya. Nah, nanti menunggu ditinjau oleh admin. Jadi nanti adminnya dia mengecek apakah datanya sudah sesuai atau belum. Nah, ini saya contohkan untuk disetujui ya. Oke, ketika disetujui, nanti mahasiswa bisa melanjutkan proses pembimbingan. Nah, ini ada di halaman mahasiswanya lagi. Sekarang mahasiswa bisa melakukan pembimbingan, bisa melalui chat, bisa lewat chat di sini. Nah, bisa di sini. Atau kalau ada kendala, itu bisa juga lewat bimbingan proposal. Nah, di bimbingan proposal ini, nanti tinggal pilih aja mau bimbingan dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2. Nah, selanjutnya di bimbingan ini judulnya apa nih? Misalkan
bimbingan tentang bab 1. Nanti deskripsinya apa? Apakah tentang tata letak, misalkan struktur, proposal bab 1 misalkan. Nah, ini mahasiswa juga bisa melampirkan filenya ya, bisa menggunakan Google Drive. Di sini kenapa menggunakan Google Drive? Karena salah satu efisiensi dari penggunaan storage. Nah, bisa diklik kalau di sisa mungkin terus dilampirkan teknis pelampirannya buat software atau di file yang di stop foldernya yang sharing. Nah, bisa kan. Oke, disimpan. Nah, nanti di sini tinggal disetujui. Nanti ini bimbingannya karena tadi seharusnya melampirkan link, nanti pembimbingnya itu melihat atau mereview bab 1-nya terlebih dahulu. Ketika sudah direview nanti akan disetujui. Nanti di sini bisa balas-balasan komentar. Nanti dari pembimbingnya ini tolong silakan perbaiki di bagian ini, dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Oops, sorry. Nah, di sisi dosennya nanti bisa dilihat pada mahasiswa bimbingan di bagian proposal. Nah, ini ada di bagian. Nah, di sini akan terlihat dari judulnya di sini deskripsinya struktur proposal bab 1. Berarti di sini mahasiswa yang bimbingan tentang bab 1-nya. Nah, nanti kalau sudah selesai nanti bisa berkomentar di sini. Kalau tidak ada yang tidak, nah nanti setiap daftar bimbingan disetujui, nah itu yang akan jadi prasyarat. Nah, ketika dirasa sudah layak mengikuti seminar proposal, nanti pembimbing akan membolehkan mahasiswa untuk meminta penjadwalan. Nah, nanti kalau di aplikasinya tinggal di sini minta penjadwalan. Nah, ini nanti syarat-syaratnya setiap prodi beda. Nah, ini untuk S2 PJJ PAI
Itu ini syaratnya seperti ini, dan nanti untuk link file-file persyaratannya bisa dikirim di sini, ada Google Drive-nya. Lagi-lagi di sini untuk efisiensi dari storage-nya. Oke, nah ini untuk catatannya boleh juga misalkan apalah misalkan ada yang kurang atau apa, bisa jelaskan di sini. Nah itu seperti itu. Tinggal kirim permintaan jadwal. Setelah itu tinggal menunggu prodi menjadwalkannya. Nah, nanti dari prodi tinggal tinggal memberikan penjadwalan. Nanti statusnya kan minta penjadwalan, nanti tinggal dijadwalkan oleh prodi. Nah, kalau untuk teknis ini biasanya kan penguji proposal itu yang akan dijadikan ini ya, apa namanya, pembimbing kedua. Nah, itu teknisnya bisa bisa disesuaikan oleh prodinya masing-masing. Jadi nanti yang mengisi penguji itu atau yang nanti akan jadi calon pembimbing kedua itu ya prodi. Di sini misalkan kita pakai dari sebentar. Pak Ali kok nggak ada di sini? Ada titiknya. Ada saya. Nggak Oh, pakai ada titik. titik, ada titiknya ya Iya. sini ya. Oh, iya. Loh, ada 2 nih datanya, Pak. Yang mana nih? Kok ada 2? 20, 30, Iya, saya 30. pakai titik dan tiga. Pak. Karena yang benar 20, 30, 08, 74, 01. Oh, yang atas berarti ya? Iya, ini Oh, yang awal NIDN salah. oh, iya, iya. Oke. Nah, ini simak penjadwalan. Nah, ketika sudah dijadwalkan, nanti di mahasiswanya akan tampil. Nah, nanti di mahasiswanya statusnya sudah dijadwalkan. Berikut juga jadwalnya, ada 7 Agustus jam 9.52. Nah, itu seperti itu. Nah, ketika sudah ada jadwalnya, nanti di sini ada form kehadiran. Nanti di form kehadiran ini diisi pada hari hanya. Nah, itu seperti itu. Jadi karena nanti kan ada tanggalnya juga kan kapan ditandatangani. Nah, itu seperti itu. Ketika sudah melakukan seminar, ini kita time skip ke tanggal 7, terus sudah melakukan seminar, sudah ditandatangani juga, ya nanti dari admin prodinya akan mengupdate nilainya. Ketika sudah diupdate nilainya, ketika proses bisnis dari proposal akan dianggap selesai.
Nah, ini sudah selesai prosesnya untuk yang proposal. Selanjutnya ada uji komprehensif. Nah, yang uji komprehensif itu lebih singkat kan, tidak ada proses pembimbingan. Di sini langsung pendaftaran. Nah, ini syaratnya salah satunya adalah transkrip nilainya. Nah, tinggal daftar. Nah, dia nanti langsung menunggu dari admin. Nah, untuk proses peninjauannya ini nanti tinggal disetujui, kita sebagai mahasiswa nanti tinggal tunggu disetujui, lalu ketika sudah disetujui berarti tinggal menunggu penjadwalannya. Nah, jadi proses antara pengajuan sampai penjadwalan itu nanti tidak ada lagi action yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Yang penting nanti ditunggu saja sampai penjadwalan. Nah, untuk penjadwalannya kapan, misalkan tanggal 10-nya. Nah, oke, sudah dijadwalkan. Nanti akan muncul di mahasiswanya. Oke, nanti akan jadwal ya tinggal siapkan pada jadwal ikuti yang komprehensifnya. Nanti ketika selesai prodi akan skala untuk yang komprehensif. Nah, nanti tinggal tunggu diberikan nilai oleh admin prodi. Sekarang proses bisnis dari ini selesai. Kayak akhir bimbing dengan proposal. Hanya mungkin nanti sedikit penyesuaian. Tinggal klik ya, gunakan data. Tadi kan contohnya penguji proposalnya itu dari Pak Ali, nanti bisa dipilih pembimbing duanya. Nah, itu seperti itu. Ini belum ada kasusnya seperti ini. Jadi, kok pembimbing duanya kok nggak ada ya? Nah, itu berarti datanya belum diinputkan oleh prodinya. Ini saya izin inputkan dulu datanya. Sebentar. Oh ya, nanti mungkin ada beberapa kendala kayak tadi, tidak dapat izin atau apa. Nah, kalau lagi loading jangan
diklik lagi gitu tuh. Terkadang prosesnya lagi jalan di belakang terus tiba-tiba klik lagi jadi begitu hasilnya. Terus ini di oke, ini. Nah, Kak, jadi kalau ada datanya yang tidak muncul, itu tinggal dikonfirmasikan ke prodinya masing-masing. Nah, nanti pembimbing duanya. Nah, jadi seperti itu. Barangkali ada muncul, itu bisa seperti ini. Jadi semua persyaratannya dikirim semua. Ini maaf, ini contoh saja. Sorry. Saya izin ini dulu ya. Untuk memilih filenya. Ya, sebentar. Oke, selanjutnya ketika sudah dipilih semua, kirim sidang penapusannya. Nah, mungkin beberapa ada yang kasusnya seperti ini. Nah, ini berarti beberapa filenya ini terlalu besar. Sudah, Mas Labib? Ini sebentar Pak, ada kendala sedikit lagi. Oh iya.
Nah, Pak, mohon maaf ini mungkin ada sedikit kendala di servernya. Nanti untuk prosesnya itu sama persis dengan yang di proposal, Pak. Kalau gitu nggak apa-apa, kita sudahi saja paling ya Pak yang untuk yang etanya ini. Ya, oke. Mungkin ada yang mau bertanya, Mas Labib, mungkin silakan. Ini ada 3 orang tuh, Mas Labib. Oh, boleh, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mabruri, angkatan 2024. Cuma lagi nyusun tesis saja. Ada kendala nih. Pertama terkait apa kompre. Saya kan sudah sempro nih. Sudah sempro, apakah harus daftar lagi, sempro lagi di ETA atau langsung daftar ke kompre saja? Oke. Nah, ada pertanyaan lagi? Ya, yang kedua terkait masalah DocuSign. Saya sudah melampirkan pengajuan surat pengesahan kepada dosen pembimbing maupun ke Kaprodi. Cuma waktu itu saya belum paham tentang DocuSign sehingga saya ngekliknya satu. Karena ada satu dosen Kaprodi lah Pak Dr. Muhammad Ali itu yang hanya tantangannya hanya pembimbingnya saja, tapi selaku Kaprodinya belum. Itu saja sih kendalanya. Apakah saya harus mengulang lagi untuk mengupload surat pengesahannya atau tidak? Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, yang pertama untuk data di sini sebenarnya ETA itu kedepannya akan berjenjang ya, mulai dari proposal itu jadi prasyarat munakosa akan menjadi prasyarat dari proposal akan jadi prasyarat dari kompre dan kompre akan menjadi prasyarat dari TA. Nah, karena ada yang sudah berjalan, khususnya contohnya mungkin Bapak itu sekarang dibolehkan untuk melanjutkan prosesnya masing-masing. Jika yang sekarang berjalan itu adalah munakosa, nah itu nanti data TA-nya saja yang dimasukkan. Nah, itu seperti itu. Terus untuk yang DocuSign butuh tanda tangan yang berbeda, nah mungkin bisa diajukan ulang saja. Nah, itu seperti itu. Itu lagi-lagi kebijakannya di prodinya. Begitu, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya, Pak. Boleh, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi. Maaf ya, Pak, saya pakai akun sekolah. Ada pertanyaan begini dari saya. Apakah setiap bimbingan itu memang harus melalui ETA gitu? Kalau misalkan lewat WA itu bagaimana? Atau harus melalui ETA aja? Terus yang kedua, apabila untuk yang non-tesis juga, apakah harus melalui ETA juga? Begitu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang terakhir apa? Non-tesis? Apakah yang non-tesis juga harus melalui ETA juga gitu untuk Kalau prosedurnya? non-tesis itu apa ya maksudnya? Yang tidak mengambil tesis melalui jurnal, Pak. Oh, baik. Oke, paham. Oke, nah mungkin pertanyaan pertama yang bisa saya jawab, yang pertama itu bisa tidak lewat WA. Nah, yang penting karena nanti kan pendataan dari dari PDDikti itu ada data kegiatan mahasiswa yang kedepannya akan diambil dari ETA. Sehingga harus diisi di ETA-nya gitu tuh. Kalau yang bimbingan itu dibolehkan atau tidaknya tergantung dari dosennya. Kadang ada juga dosen yang lebih prefer untuk mungkin bertemu langsung atau lewat bertemu langsung susah ya. Atau maksudnya tatap muka gitu. Tatap muka lewat Google Meet dan sebagainya. Nah, itu kondisional.
Cuman nanti ada form bimbingannya. Form bimbingannya itu harus tetap diisi. Jadi nanti terdata tuh pada tanggal berapa bimbingannya, nanti kalau diskusi itu masih bisa kalau lewat Google Meet atau lewat chat WA. Nah, itu nanti bisa juga tergantung dengan kesediaan dosen yang bersangkutan. Adapun tentang form bimbingannya itu harus tetap diisi untuk pencatatan. Nah, itu paling seperti itu. Nah, untuk yang pertanyaan keduanya, ini mungkin saya nggak bisa jawab ya, mungkin nanti dari pihak prodinya mungkin yang bisa jawab, atau paling bisa dijawab apa barangkali. Oke, baik, Mas Labib. Ya, untuk apa namanya non tesis ya, untuk non tesis nanti tetap ada rekam jejak digital harus mendaftar. Hanya memang nanti untuk bimbingan bisa via apa namanya ETA, juga bisa langsung ya, karena konsepnya kan beda antara jurnal itu kan paling hanya 11 atau 12 lembar ya, yang akan dibimbing. Dan tentunya tetap nanti ada seminar proposal atau draft jurnalnya ya. Kalau di tesis ada proposal, kalau ini di apa namanya non tesis ada draft jurnalnya untuk di Sinta 2 ya, Sinta 2. Jadi pahami nanti timnya Bapak Ibu sekalian sebagai penulis utama dan koresponden autor ya. Serta tentunya memasukkan nama Win Cyber. Jadi afiliasinya jangan menggunakan misal tadi dari MTS Indramayu atau dari apa namanya SD apa atau dari perguruan tinggi mana, tetapi dari Win Cyber, misal Puji Atmoko, Win Cyber, Syekh Nurjati Cirebon gitu ya. Biasanya nanti emailnya tinggal dicantumin pakai email kampus atau mau email pribadi silakan. Apa ini? Nah, mungkin itu Mas Labib, monggo Mas Labib. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ya, saya Pak. Boleh, silahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Prodi, Pak Dr. Muhammad Ali yang kami hormati, dan juga Bapak di Abidjah hormati. Para kami semua, alhamdulillah. Saya pertanyaan yang pertama itu Pak, ini kan memang perdana bagi kami, karena kami masih PDD 2026. Nah, jadi mungkin tahapannya perlu nanti otomatis ada YouTube ya. Ya, kami bisa membuka keseluruhan dari menu-menu yang tadi memang sangat kedua, ketika kita di kami memahami tantangannya ya, mulai dari kemudian sampai ke tahap akhir. Ketika kita kan tentu banyak itu terbaik dari kan pasti banyak itu ketahui hasil bimbingan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk yang pertanyaan kedua tadi agak kepotong. Terakhirnya, mana kita bisa melihat proses. Nanti bisa saling berkomentar. Jadi nanti bisa untuk secara sistematisnya itu, nanti bisa juga di menu pembimbingannya
bisa ditambahkan lagi untuk final revision atau apa. Nah, itu itu bisa maaf detail prodinya juga ada apa namanya list revisinya juga ada yang kirim ke dosennya. Iya. Nah ini saya butuh bantuan nih Pak Ali untuk teknis yang revisinya itu apakah nanti ada form revisi dari dosennya yang akan diberikan ke mahasiswa atau bagaimana ya Pak? Mohon maaf saya belum tahu, belum bisa jawab kalau yang ini. Ya, biasanya kalau revisi itu ada itu Pak. Itu nanti ada feedback gitu. Ada feedback. Jadi hal-hal yang terkait dengan administrasi di portal ataupun di yang lain, lalu terkait dengan tugas-tugas dan lain sebagainya, ketika ada revisi ataupun nanti di PJJ, Mas Ade, Mas Hukum, Mas Lukman yang biasanya selalu berkoordinasi dengan Pustikom ketika ada kendala-kendala atau perbaikan-perbaikan itu biasanya kami langsung tangani dan pasti itu mahasiswa itu langsung dikasih tahu ini yang perlu dikerjakan oleh mahasiswa, ini yang perlu dikerjakan oleh prodi. Jadi itu Oke, baik. Nah, itu jadi seperti itu ya. Nanti ada timnya yang akan menginformasikan tentang revisinya. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin Pak. bertanya. Siapa dulu nih? Mungkin Mbaknya dulu boleh silakan. Oke. Terima kasih Bapak Punten, sebelumnya saya off kamera karena memang keadaannya lagi kurang sehat, tapi saya antusias mengikuti ini ya. Saya mau menyambung pertanyaan Ibu tadi yang kaitan tugas akhir yang non tesis gitu ya. Karena infonya tugas akhir non tesis ini adalah program baru ya. Jadi tentunya masih banyak kita dari mahasiswa itu yang meraba-meraba gitu untuk seperti prosedurnya atau kita komunikasinya itu seperti apa gitu. Karena mungkin sebagian kecil lah gitu ya mahasiswa mungkin ada juga gitu yang tertarik untuk memilih tugas non tesis gitu mungkin dengan banyak beberapa pertimbangannya lah gitu ya. Nah, maksudnya termasuk saya sendiri gitu Pak. Karena kan proses antara submit dan publishnya itu kan kadang itu jauh ya. Nah, kampus mahasiswa itu kan selesai dengan hitungannya itu di submitnya dari publish per itu saya memang memilih itu supaya kayak ada grup khusus untuk mahasiswa yang memang merencanakan non tesis tadi gitu. Khawatir nanti kita sudah terbit kan karena memang biayanya kan mahal ya. Tapi ada kesalahan-kesalahan teknis mungkin yang karena kita kurang pencerahannya dari pihak kampus kaitan dengan Sinta 2 yang non tesis tadi. Jadi itu sih sebenarnya yang kami risaukan gitu. Harapannya ada grup khusus untuk komunikasi intens tim bimbingan kaitan dengan non tesis yang jurnal Sinta 2 tadi. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang bisa menjawab Pak Ali ya, silakan Pak. Jadi itu terkait dengan pertanyaan ini, mahasiswanya bertanya tentang apa namanya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi ini untuk aduan lain sebagainya atau juknis kebetulan sudah masuk ke ruang direktur. Kebetulan itu Cimas sampai sekarang belum saya belum ngecek lagi di ruangannya dan beliau juga belum masuk sampai saat ini di ruangan pasca ya. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh dan kalau cepat sembuh pasti itu saya kurang tahu katanya sih saya nanya ke staf belum ditanda tangan itu ya. Jadi kalau sudah ditanda tangan pasti saya langsung kayak
PDF kan, baru langsung upload. Saya belum bisa menjelaskan ya, karena kita ya para uh, jurnalnya tergantung pengen dibikinkan semua ya itu ya salahnya mahasiswa itu ya. Karena tidak mau ini ya tidak mau melakukan sendiri. Kalau punya tulisan sendiri lalu submit sendiri itu mudah itu. Jadi silahkan saja, itu kan bisa lebih murah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini Pak, untuk selesai atau masih ada paksaan? Tugas pertama, alhamdulillah selesai. Akhir. Ini Mas Fadil, Aslan mana ini? Oke, Pak Dr. Ali. Ya, Mohon silakan maaf tadi Pak sedikit Aslan. terganggu sinyalnya. Baik, mungkin cukupkan untuk tugas akhir atau tadi dijelaskan juga oleh Ada bertanya. Bapak Arianto, DocuSign. Baik, untuk Bapak Ibu, jikalau masih ada pertanyaan, nanti kita di pertemuan berikutnya atau via WhatsApp. Karena kita masih ada satu sesi lagi, yaitu bagian Smart Learning atau LMS. Pada Bapak Fakih Abdullah, di tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Kajur. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah tampil ya, Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Mas, sudah. Sudah. Tapi Oke, izin sebentar. Oke, untuk penggunaan LMS yang official adalah di LMS UIN SSC ya Bapak Ibu. Dengan URL SSO strip lms.uinsssc.ac.id. Sebentar. Kemudian Bapak Ibu bisa login menggunakan akun yang sama dengan akun portal Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian setelah login akan muncul halaman dashboardnya seperti ini. Untuk tampilan mahasiswa hanya ada LMS dan Collab ya. Dan nanti Bapak Ibu akan lebih banyak menggunakannya di LMS. Ini mungkin singkat saja Pak Kajur ya, yang biasa digunakan saja karena sebetulnya di LMS-nya pun sudah ada panduan penggunanya. Nanti bisa dicek secara lengkapnya di panduan pengguna di sini atau di bantuan di sini, di panduan mahasiswa. Nanti Bapak Ibu bisa buka di panduan mahasiswa. Oke. Nah, saat dibuka LMS itu nanti akan muncul di sini, di beranda itu akan muncul jadwal di setiap minggunya. Akan ada kelas apa saja, nanti ada muncul di sini Bapak Ibu. Kemudian untuk melihat kelasnya itu ada di sini, ada di menu belajar. Di menu belajar. Nah, karena nanti ini kan belum di setting ya sama jurusan. Jadi
nanti belum muncul. Nah, untuk ini nanti munculnya di sini di sekarang. Nanti kelas-kelas dan kelas-kelasnya Bapak Ibu akan muncul di sini. Bapak Ibu bisa pilih kelasnya, misalkan yang sudah saja. Nah, misalkan di sini ada kelas manajemen mutu pendidikan, dosennya Pak Imam Bukhori. Nah, Bapak Ibu nanti bisa eh, terdapat banyak menu di sini ya. Ada ringkasan, jadwal. Nah, jadwal ini adalah nanti jadwal perkuliahan Bapak Ibu. Untuk materinya itu Bapak Ibu bisa klik yang jadwal, kemudian ada asinkronus. Asinkronus itu adalah materi yang diberikan oleh dosen untuk Bapak Ibu bisa dibuka nanti. Misalkan di sini pertemuan 12. Yang gambar bukunya bisa diklik. Nah, kemudian nanti di sini tulisannya start studi kalau masih baru membuka. Kebetulan ini kan sudah selesai. Nah, nanti tinggal klik yang ini, materinya akan muncul. Di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah analisis isu manajemen GTK. Ini adalah modulnya, modul yang diberikan oleh dosen. Bapak Ibu bisa baca ini. Ini kan ada 5 halaman. Nanti bisa di next, dibaca sampai selesai. Kemudian kalau sudah selesai baca sampai terakhir, kemudian bisa dilanjut. Nah, untuk menyimak tayangan untuk menemukan jawaban isu. Nah, nanti bisa diklik ininya, videonya, kemudian ada pertanyaan, ada esai di sini, dan nanti bisa dijawab esainya seperti itu. Untuk misalkan di sini ada 3 kegiatan, Bapak Ibu harus menyelesaikan semuanya agar bisa diklik selesai. Kalau belum diklik selesai dan belum menyelesaikan 3 kegiatan ini, maka dianggap belum melakukan kegiatan di pertemuan tersebut, seperti itu. Nah, untuk presensi di sini, jika sebelum Bapak Ibu presensi itu dia berwarna hitam, nanti tinggal diklik saja. Klik, nah, nanti otomatis dia akan berubah menjadi hijau. Berarti tandanya kalau sudah hijau, Bapak Ibu sudah melakukan presensi di hari itu. Kemudian ada juga di sini untuk tombol sinkronus. Jadi misalkan dosennya menghendaki untuk pertemuan 4 misalkan itu menggunakan sinkronus. Nah, maka di jadwal ini misalkan di 21 Februari di jam 15.30 sampai jam 18 sinkronus misalkan. Maka Bapak Ibu bisa klik tombol yang ini. Tinggal klik saja, nanti muncul jendela seperti Zoom. Seperti itu nantinya Bapak Ibu. Oh iya. Kemudian di sini di materi juga Bapak Ibu bisa melakukan diskusi nanti ya. Dengan cara klik tombol ini, diskusi kelompok. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan diskusinya di sini seperti chatting begitu. Jadi misalkan ada materi-materi yang perlu didiskusikan dengan sesama mahasiswa atau dosen, ini dosen juga bisa membuka ini, nanti bisa diinputkan di sini, diketikkan di sini, seperti itu. Nah, bisa juga di sini untuk diskusinya nanti. Tinggal dipilih di pertemuan berapa. Jadi modul 1 itu adalah pertemuan 1. Gimana? Bisa kita langsung praktek gitu, Pak. Simulasi gitu biar kita mudah mengaksesnya. Ini kan simulasi. Nah, maksudnya kami ikut gitu loh, Pak. Klik yang Akun mana? dari mahasiswa belum ini ya? Gitu. Nggih, belum Pak Dokter. Oh ya, oke.
Nya belum ada, Biasanya jadi sekarang bisa memahami melalui ini saja LMS, dulu, Pak. nanti di pelatihan yang kedua baru nanti akunnya kita buat, karena kemarin itu baru beberapa mahasiswa yang ya baru ya baru 16, belum semuanya. Mungkin misalnya Mas lanjut. Ya, terima kasih. Lanjut, Pak. Untuk di sini dan bisa untuk akan didiskusikan. Modul 1 itu berarti pertemuan 1 dan selanjutnya seperti itu. Kemudian next di sini ada menu untuk ujian, ya. Nanti di sini akan muncul ujian-ujian yang sudah di setting dosennya, bisa UTS atau UAS, ya seperti itu. Nanti tinggal nanti soal UTS yang akan seperti itu. Nah, kemudian di sini sudah di skornya ada di sini. Juga untuk rekap presensinya nanti ada di sini Bapak Ibu ya. Sudah presensi berapa kali, kan 16 pertemuan, harusnya kalau sudah selesai di sini presensinya 16. Atau misalkan Bapak Ibu sudah ke pertemuan 4, berarti di sini 4 pertemuan, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Kajur garis besarnya untuk penggunaan di sisi mahasiswa Pak Kajur. Monggo, barangkali ada yang ingin ditanyakan, karena untuk garis besarnya seperti itu. Pak, Assalamualaikum Ya. Pak, mau bertanya Pak. Oke, monggo. Itu masuk, semuanya kan masuk portal akademik ya Pak ya? Ya. Nanti kalau itu yang kita pilih di virtual class ya Pak? Oh, ini bukan di portal, Ibu, beda. Jadi ini di mana Pak? platform sendiri. Jadi misal kita buka UIN, tadi kan Pak Rianto itu sudah menyampaikan, misalkan masuk ke UIN. Nah, di sini ada layanan, terus nanti bisa ke layanan mahasiswa. Nah, ini kan ada LMS nih, nanti tinggal diklik aja. Oh, berarti Iya. yang masuk di itu ya Pak, yang di aplikasi Sibergo. Di Sibergo beda lagi, Bu. Oh, beda lagi ya Pak. Jadi kita Iya. masuknya kemana? Jadi nanti untuk akses LMS itu Bapak Ibu bisa langsung buka browsernya, pakai Google Chrome boleh, pakai Mozilla boleh. Kemudian nanti Bapak Ibu tuliskan saja URL-nya sso/lms.uinssc.ac.id, seperti itu Bapak Ibu. Atau bisa dengan membuka di web officialnya UIN SSC, kemudian pilih menu layanan, nanti di situ ada pilihannya LMS. Bapak Ibu tinggal klik, nanti akan masuk ke platform LMS-nya UIN, seperti itu. Di sini. Oh, jadi pasti nanti kita dikasih linknya ya Pak. Kan saya baru nih Pak, 2026, belum
belum mencoba apa-apa. Makanya kita bingung tadi pas ada ini, maka tadi saya usulkan untuk langsung apa LMS ini ketika menggunakan akun portal. Keterangannya ketika belum klik identity didn't match, let's try again. Belum ditemukan. Oke, berarti nanti itu akan ada sinkronisasi lagi dari jurusan nanti, Bapak Ibu gitu. ya. Ya. Iya. Oh iya. Yang dibuat jurusan baru 16. Saya mau nyoba Pak, mau untuk linknya LSM, HTTPS, LMS. LMS, Bu. LMS, Iya, monggo. HTTPS, SSO, SSO, strip, strip, LMS, LMS, strip LMS, dot win ssc dot ac dot Oh iya. Oke, coba kita buka ya Pak ya. kayaknya mungkin Terima kasih Pak. karena belum mengisi Mungkin KRS kali ya Pak ya. Belum bisa. Ya, nanti ya ini hanya overview untuk penggunaan LMS-nya seperti ini. Gambarannya nanti penggunaan LMS-nya seperti ini, Bapak Ibu. Untuk nanti dicobanya bisa dicoba nanti setelah jurusan juga menyinkronkan antara data-data di Ziakar dengan LMS-nya seperti itu. Pak, mohon maaf Pak, kalau Ya. untuk KRS itu diisi lebih dahulu Pak. KRS Pak. Mungkin Pak Kajur bisa membantu menjawab Pak Gimana Kajur? tuh? Pengisian KRS Pak. Pengisian KRS. Oh, pengisian KRS. Pengisi KRS karena ini plat nanti biasanya kalau semester 1 dan 2 itu kan plat semester 1. Jadi akan diklik oleh prodi ya. MK-nya. Nanti di semester 2 baru biasanya mahasiswa itu akan mengisi KRS sesuai dengan IPK yang didapatkan. Itu. Jadi untuk awal nanti KRS akan unsur memang ada saya nanti Lukman ya, 3 orang nanti hukum itu ini pakai fokus di karena di S1 terus di S1 karena jadi garap satu persatu hanya memang akun belum kami berikan secara ini ya karena belum selesai secara keseluruhan. Kalau sudah secara keseluruhan baru kami akan share di grup ya atau di masing-masing supaya akan itu sifatnya ya. Tapi kalau silakan itu anu itu pas suruh ngubah. Jadi nah kan jadi biar teman-teman bisa praktek manual sebelum nanti satu kali lagi. Nah, pelatihan LMS itu tidak bisa satu kali, biasanya kami akan melakukan 2 kali, gitu ya. Jadi nanti ini di awal, nanti akan ada pelatihan lagi sebelum masuk perkuliahan, gitu. Mungkin pas orientasi akan ada materi LMS lagi ya. Nanti teman-teman bisa praktek apa kendala dan lain sebagainya bisa ditanyakan di situ ya. Kalau sekarang saya sengaja Mas Fakih untuk menjelaskan beberapa hal sehingga sudah punya gambaran. Walaupun teman-teman ada tutorial yang bisa dilihat, ada PDF-nya juga bisa di-download, silakan
bisa belajar masing-masing. Itu. Jadi itu ya teman-teman semua. Monggo. Oh iya Oke. Pak. Apa? Jadi SKS itu yang menentukan nanti dari kampus ya Pak. Saya udah klik-klik Pak. Oh, nggak apa-apa kalau klik-klik nggak apa-apa. Kalau Enggak. biasanya kalau mahasiswa nggak ngeklik juga karena di awal itu sifatnya flat, maka kami akan klik secara keseluruhan ya. Itu. 7 MK kalau tahun lalu 8 MK. Sekarang kalau nggak salah 7 MK kalau nggak salah. Karena Iya, kurikulum 24 SKS. kurikulum baru ya. Itu. Oh Karena gitu mahasiswa Pak. Oke. ngekliknya banyak juga, maka kami perbaiki. Ada yang semester 2 sudah diklik, jadi yang harus itu dikliknya ada 9 atau ada berapa itu ya. Maka Iya kami Pak. juga akan memperbaiki hal tersebut. Jadi Gitu. ditawarkan di semester 1 saja, semester 2 berarti tidak usah ya. Ya baik Pak. Itu ya kalau kita klik itu kan sesuai ada kelasnya tuh Pak, dari A sampai apa kelas apa. Berarti kalau Kelasnya, kita kelas E, berarti kita kliknya kelas E gitu ya Pak ya. iya, ya, sesuai dengan kelasnya ya. Ya. Sesuai Nah, dengan- kalau semester 2 tidak diklik berarti tidak sesuai dengan yang diajukan 24 SKS, Pak. Karena semester Oh, 1 itu hanya 20 SKS. ya, memang maksimum 44 ya, maksimum. Minimum 38, 36, 36. Minimum 36. Jadi sebenarnya di semester ketika sudah 20, kalau 36 itu semester 2 tinggal berapa SKS ya. Oh, Nah, gitu. itu Oke, Pak, terima kasih. ya, gitu ya. Mm-mm. Oke. Cuman saya nyoba login ke LMS belum bisa-bisa nih, Pak. Iya, karena akunnya Identity didn't match, please try belum again. belum belum di belum diverifikasi sama sama kita. Oh, begitu. Oke, Ya. Pak, terima kasih. Pak, izin tanya Pak, Assalamualaikum. Izin Pak. di apa namanya portal akademik ini ketika kita login, kok di situ kami sebagai maba kan suruh ngisi kuesioner ya Pak? Padahal kita kan belum mulai kuliah ini. Oh iya, biasanya di KRS itu karena ini sifatnya keseluruhan ya. Kadang ada yang masuk, ada yang tidak ya. Itu biasanya tinggal nanti kalau memang itu harus diisi ya. Kalau tidak diisi biasanya tetap minta itu. Oh gitu. Makanya kemarin Tapi kan ada juga yang tidak ada ya. Harusnya sih tidak ada karena awal. Karena betul. awal itu ini ya. Tapi kan di portal ini kan sifatnya menyeluruh. Bapak dianggap sudah masuk sebagai mahasiswa ya, sehingga bisa memberikan respon tentang manajerial, tentang kepuasan dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya, soalnya di sini aku kan kelas D itu Pak ya. Di sini kelasku kelas A, Nah, terus nanti kelas apa dipindah. pendidikan Islam. Kalau mahasiswa tidak bisa, biasanya nanti kami akan memindahkan sesuai dengan pembagian kelas ya. Itu. Ya Jadi, boleh. tim akan memindahkan sesuai dengan pembagian kelas. Ya siap Pak. Soalnya kemarin kan tampilan di sini tuh biodata biasanya kan pas kita awal masuk kemarin itu kita kembali biodata di sini. Itu pas kami login malah kuesioner isinya. Kita Oke. bingung mau pilih apa, belum Ya, nanti ada dulu clear. kita dengarkan dulu Pak Fakih ya, baru setelah itu bisa berdiskusi. Ya, silakan Pak Fakih. Mungkin itu saja dulu Pak Kajur, cukup untuk garis besarnya seperti itu sih Pak Kajur. Ya, Boleh oke. saya bertanya Pak? Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum Pak Fakih. Waalaikumsalam. Silakan boleh bertanya ke Pak Fakih, boleh bertanya kalau hal teknis administratif, prodi di saya. Kalau nanti di LMS ke Pak Fakih ya. Assalamualaikum Pak Fakih. Nggih, monggo. Saya Yasin Iskandar Pak Fakih. Nggih. Wah, nanti pada teknisnya itu pembelajaran itu kan ada dua opsi, ada asinkronus dengan sinkronus ya Pak ya. Iya, apakah betul. kemudian menjadi kebebasan mutlak untuk kita memilih salah satunya atau memang itu tergantung daripada kebijakan dosen. Itu misalkan satu mata kuliah itu kan selama satu semester minimal atau maksimal 16 pertemuan ya, kita terdiri dari 16 pertemuan
Apakah itu memungkinkan kemudian kita dilakukan sistem pembelajarannya mungkin opsinya mutlak pilihan saya untuk memilih sinkronus, atau mungkin tergantung dosen, ketika dosen mewajibkan sinkronus berarti mungkin kita ikut, atau memang itu memberikan kebebasan mutlak kita untuk memilih semuanya 16 pertemuan itu asinkronus semua. Kira-kira begitu Pak. Gimana Pak? Oke, kalau itu sebetulnya dikembalikan lagi ke dosennya ya Pak. Kebijakan dosen seperti apa? Untuk yang jelas, secara sistem kita menyediakan itu baik asinkronus maupun sinkronus, dan biasanya di setiap jurusan itu akan ada, misalkan untuk sinkronusnya wajib 4 kali misalkan, maka dosennya akan masuk pada misalkan peran Pak Ibu sinkronus begitu. Di samping membuka materi-materi yang sudah disiapkan di asinkronus. Tapi kalau ternyata itu jadi itu lebih dari 4 kali, misalkan Pak kebijakan prodinya minimal 4 kali yang sinkronus, tapi kemudian ada kan beberapa dosen yang mungkin punya prinsip sendiri atau punya sendiri, lebih sinkron, berarti itu serta juga ya, nggak milih kronis. Betul. Sesuai saja dengan dosen, kebijakan dosennya. Baik ya. Sedikit Terima kasih Pak Fakih. Mas Fakih. Iya, monggo. Nah ini pelanggaran. Iya. Tapi kalau juga ya. Jadi semua dirahasiakan. Itu siap. Apa namanya, sebagai langkah continuous quality improvement, teman-teman yang di ini tidak kami infokan ke mereka. Yang jelas kami urus dosen tersebut. Gitu. Jadwal itu sudah ditentukan oleh pihak manajemen kampus ya Pak. Perbincangan di semester 1 dan 2 itu sepertinya paket gitu ya Pak. Dan itu bisa kita lihat semuanya itu di menu jadwal kuliah. Kita bisa mengikuti termasuk hari dan jam-jamnya gitu. Pak, untuk kita kan tetap nanti ada penasehat akademik ya Pak ya, ada Pak ya, supaya nanti ketika mereka ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada penjelasan di mana kita bisa menghubungi beliau, arahan dan bimbingannya bagaimana di kuliah-kuliah mungkin pada S1 dahulu. Nah ini apakah memang disediakan mediasi untuk konsultasi pada dosen penasihat akademik kita, atau bagaimana sistemnya gitu Pak? Terima kasih Pak. Langsung saya jawab saja ya, biar tidak lupa. Oke. Untuk jadwal itu sudah ada di meja Pak Direktur. Sebenarnya kalau sudah ditandatangan sebenarnya bisa kita upload, tapi kayaknya Mas Ade sudah setting nanti di LMS ya, di portal masing-masing. Karena kalau draftnya sudah kita ada di prodi, termasuk nama-nama dosen. Makanya kami mengundang dosen Mbak Duhur itu untuk replacement LMS. Iya, karena kami juga harus memberikan replacement penggunaan LMS bagi dosen-dosen, biasanya kadang lupa dan lain sebagainya. Setelah semester, bahkan ada juga dosen tadi yang 16 kali sinkronus semua, itu kan berarti tidak menggunakan LMS. Mudah-mudahan dengan adanya replacement itu salah satu diantaranya untuk mengantisipasi kendala semacam itu ya.
kalau sudah ditandatangan Pak Direktur, nanti saya coba istirahat. Waktu istirahat saya coba lihat ke sana apakah sudah ditandatangan atau belum. Baik, Pak. Tapi kayaknya kalau Pak Direktur belum berangkat ke kampus, kayaknya belum ditandatangan ya. Karena beliau kondisinya masih waktu lalu dirawat di rumah sakit ya. Baru balik 1 hari atau 2 harian. Jadi kita tunggu beliau sehat. Kalau sudah sehat, nanti kami pasti langsung upload jadwal ke grup ya, supaya teman-teman langsung tahu mata kuliah dan dosennya ini. Gitu. Nah, terkait pembimbing akademik, sifatnya berkaitan dengan akademik saja, bukan bersifat itu sudah kami tetapkan 2 ya, tapi teman-teman harus mengajukan berdasarkan judul. Di ETA itu teman-teman angkatan kedua itu mengajukan kadang tidak sesuai dengan basic keilmuan itu ya. Mengapa tidak sesuai basic keilmuan? Saya lihat seperti Prof. Sugianto itu dia magister hukum, khusus hukum. Ketika membahas pendidikan, lalu sebagai pembimbing di pendidikan, magister hukum itu maka sebenarnya bisa kami tentukan ya, bisa kami tentukan ini yang cocoknya di sini, ini yang senior, ini yang junior ini. Sebab seringkali misal di ETA itu kayak Pak siapa itu tidak ada gelarnya, ada yang ada gelarnya, sehingga padahal dia yang profesor, yang satunya masih doktor, profesor yang di atas pembimbing 1 gitu ya, pembimbing 1 sampai dari basic keilmuannya gitu ya, maka itu metodologi ngomong tentang sistematika penulisan itu. Jadi itu ya teman-teman Sabiah dulu atau para guru besar itu teman-teman yang memiliki keahlian yang berbeda gitu ya. Artinya dari hukum, dari ekonomi, dari apa, jika dia bukan bidangnya, berarti nanti akan masuk apakah di pembimbing 2 ataukah di pembimbing 1, atau yang ahlinya di pembimbing 2, yang tidaknya di pembimbing 1. Tapi kalau yang non tarbiyah yang lebih banyak itu salah, prodi itu salah berarti. Ya, saya sendiri salah menentukan ini ya, karena nanti pasti akan berbeda konsepnya itu ya. Konsep hukum dengan konsep orang pendidikan itu pasti akan berbeda. Maka sebenarnya kami dengan Mas Ade sering melakukan perbaikan-perbaikan ya, karena memang ini awal gitu ya. Jadi itu ya. Mungkin tambahan saya ke Pak Fakih dan Mas. Pak Kajur, mungkin cukup Pak Kajur dari saya. Terima kasih Pak Kajur. Oke, terima kasih banyak Pak Fakih. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Cukup Pak. Kedengaran Pak? Cukup, oke. Terima kasih banyak teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat, mendownload teksnya, lalu dibaca secara manual, lalu bisa mendownload juga link YouTube-nya untuk tutorial penggunaan LMS ini ya. Karena itu sudah disediakan secara keseluruhan
Dan kami di Prodi sedang membenahi beberapa hal terkait dengan akun portal teman-teman semua, karena ada penambahan terus dari mahasiswa tersebut. Dan kemarin ada permintaan dari mahasiswa agar UKT diperpanjang, maka diperpanjang sampai tanggal 8 kalau nggak salah ya. Sehingga kami menunggu sampai tanggal 8 clear secara keseluruhan. Kami garap sedikit demi sedikit Halo. Ini udah Maaf teman-teman. Assalamualaikum. Ya, barangkali saya tadi ada sesuatu hal. Kalau seandainya ketinggalan info itu dari mana cari? Ada YouTube, WhatsApp, Ada YouTube. rekap Oh, orang WhatsApp. oh, gitu. Kita mana? Itu khusus dosen ya Pak. Oh gitu. Iya. Heeh. Itu. Maaf, Kalau sekarang kita ketinggalan udah info. selesai kan, Pak? Boleh live ya kan ini? Oh, berarti bisa live ya, Pak ya? Iya, Bisa bisa live ya, live, Pak. bisa ngopi, iya. Ya udah, tunggu ya. Mau lanjut Banyak ngajar, Pak. waktunya ya. Iya. Oke, Ya, mohon maaf. ya semuanya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini jam berapa Pak ya? Ini masih ada kelanjutan tuh? Tadi udah selesai ya? Untuk yang sesi ini udah selesai. Ini udah selesai. Jadi habis bukan sih kayaknya. Tahapannya udah sampai untuk on the track-nya tuh. Si tahapan ini ya dalam pembelajaran